Halo semua, selamat datang di mata kuliah praktikum pemrograman visual. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pengenalan apa itu Visual Basic.NET atau kita sebut nanti dengan VB.NET biar lebih gampang. Nah, detail materi yang akan kita bahas yang pertama yaitu memahami IDE Visual Basic.NET. Kemudian yang kedua memahami Windows Form, label, textbox, dan button event handling. Untuk memulai pemrograman di VB.NET, kita buka dulu Visual Studio. Nah, ini adalah tampilan awal dari Visual Studio. Kita menggunakan Visual Studio 20. Pada pertemuan kali ini, kita tidak akan membahas cara instalasi Visual Studio. Jadi kita anggap teman-teman di laptop dan komputer masing-masing sudah terinstall Visual Studio. Untuk memulai, kita klik New Project. Di bagian New Project, kita memilih di installer template-nya yaitu Visual Basic. Secara default, kalau kita install Visual Studio, selain bisa digunakan sebagai VB.NET, kita bisa ngoding atau bikin program dengan Visual C#, bahasa Visual C++, dan lain sebagainya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas Visual Basic, pilih Visual Basic, kemudian Windows Form Application. Pada bagian name atau nama projectnya kita masukkan atau kita bisa ubah sesuai dengan keinginan kita. Ini akan kita ubah menjadi pengenalan IDE. Location-nya bisa kita tentukan, bisa di browse. Kita biarkan dia default, kemudian klik OK. Nah, tampilan awal pada saat selesai create project seperti ini. Jadi kalau kita lihat di sebelah kiri itu ada disebut sebagai toolbox. Nah, di toolbox ini terdapat komponen-komponen yang bisa kita gunakan untuk mendesain tampilan yang program yang akan kita bikin. Itu ada button, checkbox, listbox, list view. Akan ada banyak sekali komponen di sini. Nah, nanti akan kita gunakan beberapa untuk program yang kita bikin. Kemudian di bagian tengah itu ada form design. Nah, di sini kita mendesain tampilan program yang akan kita bikin. Nah, di sebagian kanan atas itu ada disebut sebagai Solution Explorer. Di bagian Solution Explorer ini kita bisa melihat project, nama project yang kita bikin, kemudian form dari project kita, kemudian ada juga nanti kelas dan lain sebagainya. Nah, di bawah dari Solution Explorer itu disebut sebagai bagian properties. Nah, di bagian properties inilah kita mengatur properties dari form, text, button dari project. Nah, di bagian atas itu ada menu, file, menu standar, kemudian ada juga toolbar standar yang bisa kita gunakan untuk run. Di bagian Solution Explorer kita lihat bagian atasnya ada beberapa yang cukup penting. Yang pertama itu adalah view code. View code itu kita bisa melihat dari kode atau bisa melihat dari kode yang akan kita buat dalam sebuah form. Kita lihat di sini masih kosong karena kita memang belum membuat kode. Dan kalau kita lihat viewer design, nah kembali lagi ke mode design. Nah, untuk pengenalan kita akan membuat sebuah program sederhana yang akan menggunakan yang pertama adalah label. Label ini digunakan untuk membuat tulisan di dalam form. Kemudian yang kedua, setelah label kita akan menambahkan textbox. Kita menggunakan textbox. Textbox adalah komponen yang menerima inputan sesuai dengan namanya adalah sebuah teks. Nah, diklik tahan, tarik ke dalam form. Kemudian yang ketiga, button. Klik tahan juga, lepas. Nah, kita desain. Bisa kita geser-geser. Nah, setelah itu kita akan mengubah properties dari project kita. Pertama kita ubah dari properties form.
Nah, di properties juga ada banyak, ada background color, ada cursor, form. Yang paling umum diubah adalah pertama itu adalah teksnya. Teks itu yang akan muncul di atas form di sini. Akan kita ubah di sini menjadi form perkenalan. Nah, kita lihat hasilnya di sini menjadi form perkenalan. Dan yang kedua label. Label kita ubah juga propertiesnya. Di sini adalah teks, kita ubah juga properties text, jadi sama kayak form tadi, properties text yang kita ubah. Misalkan labelnya kita ubah properties text yang menjadi masukkan nama. Nah, masukkan nama. Untuk text box, nah itu tidak ada properties text atau kita kosongkan properties textnya. Dan yang ketiga untuk button kita ubah juga properties text-nya. Kita ubah menjadi tampilkan. Nah, jadi kita sudah membahas sebuah properties yaitu text. Yang kedua kita akan mengubah properties name. Nah, di project kita kali ini name-nya yang akan kita ubah yang pertama adalah text box. Kita cari dulu properties name-nya. Name ini digunakan pada saat kita nanti masuk ke mode coding atau kode. Nah, untuk text box biasakan untuk penamaan komponen diawali text box, karena text box kita awali dengan txt. Karena nanti ini menerima inputan nama, saya kasih nama txt nama. Kalau sudah, yang kedua button. Kalau button, kalau biasakan mengawali dengan btn, karena di sini namanya tampilkan. Nah, kalau sudah, kita bisa resize formnya di sini. Untuk menjalankan form yang sudah kita bikin, kita bisa menggunakan tombol roll yang di atas. Ini adalah tampilan dari program yang kita bikin. Kalau kita klik, ya, masih belum ada sesuatu yang terjadi karena memang kita belum menambahkan sintaks atau kode di sana. Kita close dulu, kembali ke mode desain. Nah, untuk run, selain run yang di atas di sini juga bisa menggunakan shortcut F5 untuk menambahkan kode. Karena kita ingin menambahkan kode di button tampilkan, cara yang paling gampang adalah kita klik 2 kali di button tampilkan. Akan masuk ke mode kode. Di sini secara otomatis Visual Studio atau VB.NET akan membuat sebuah blok sub yang diawali dengan private sub. Ini nama komponen button tadi, btn tampilkan, dan diakhiri dengan end sub. Nah, kita karena mau menampilkan nama tadi, kita bikin sebuah variabel. Nah, variabel itu di VB.NET untuk deklarasinya diawali dengan dim nama as string. Kemudian nama kita karena mau mengambil dari komponen text box atau txt namanya, berarti kita memanggil namanya siapa? txt nama dot text. Setelah itu kita akan mau menampilkan nama ini dalam sebuah message box. Jadi kita menggunakan sintaks message box dalam kurung nama Anda adalah txt nama dot text. Oke. Nah, ini sintaks sederhananya. Dim nama string, nama ngambil dari komponen txt nama. Setelah dapat nama berisi dari txt namanya, kita tampilkan sebuah message box. Ini menampilkan message. Setelah itu akan ditampilkan. Kita coba hasilnya.
sini kita coba, kita masukkan nama, misalkan kita masukkan Ewin, kita klik tampilkan. Nah, nama Anda adalah Ewin. Kita coba lagi, misalkan namanya adalah Ayu, klik tampilkan, nama adalah Ayu. Nah, ini kan mode kalau mau masuk bagian bisa desain, klik yang di sebelahnya atau bisa yang di sebelahnya. Oke, sekian untuk pengenalan IDE VB.NET.